Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebesar 13,3 triliun rupiah kepada negara. Uang ini merupakan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Penyerahan uang 13,T ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo dan pastinya ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahannya sebagai wujud dukungan dan juga komitmen Presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita akan sama-sama mengulas seputar hal ini dan kita awali dengan slide selanjutnya. Jadi pemirsa, keberadaan dari uang pengganti berawal dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya terjadi di tahun 2022. Ini sehubungan dengan kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah kala itu, yaitu kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO. Kebijakan DMO ini berisi kewajiban terhadap perusahaan eksportir CPO untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik sebanyak 20 hingga 30% dari jumlah rencana yang akan diekspor. Tujuannya untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Namun ternyata pemirsa, kebijakan itu justru memicu korupsi karena ada celah dalam implementasinya, yaitu memfasilitasi manipulasi izin ekspor yang menyebabkan adanya lonjakan harga komoditas di dalam negeri. Jadi korupsi ini terjadi karena perusahaan tidak memenuhi izin dari DMO ini tapi tetap mendapatkan izin ekspor karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat serta munculnya mafia dan spekulan yang bermain untuk menimbun stok barang maupun menyeludupkan ke luar negeri demi keuntungan pribadi. Lantas siapa saja tersangkanya yang sudah ditetapkan? Pemirsa, kita sama-sama lihat. Jadi dari hasil penyidikan Kejaksaan Agung, total ada 5 orang dan juga 17 korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka. Adapun seluruh tersangka ini tergabung dalam 3 perusahaan, yaitu yang pertama Wilmar Group, kemudian adalah Musimas Group, dan yang ketiga adalah Permata Hijau Group. Untuk kelima tersangka perorangannya pemirsa yang ini terdiri atas yang pertama ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sarewisnu Wardana, kemudian juga ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, lalu juga ada Senior Manager dari Corporate Affairs PHG Stanley MA. Lalu ada General Manager bagian General Affairs PT Musimas Pikare Tagore Sitanggang dan yang terakhir adalah Lin Cheweng. Perlu dicatat bahwa terhadap kasus ini seluruhnya sudah berstatus inkrah ya pemirsa. Dan selain penyerahan uang pengganti sebagai pidana tambahan, tentunya juga ada pidana pokok yang sudah dijalankan oleh para tersangka. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Kita akan sama-sama membahas karena pasti yang menjadi pertanyaan utama adalah berapa sih rincian kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi ini dan bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, ketiga grup korporasi tersebut dinyatakan telah merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga dibebankan uang pengganti totalnya sebesar 17,7 triliun rupiah. Dan hari ini, tadi sama-sama juga sudah kita simak pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyerahkan uang pengganti yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya dari 3 terdakwa korporasi sebesar 13,3 triliun rupiah. Rinciannya adalah untuk terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar 11,9 triliun rupiah, kemudian terdakwa korporasi Permata Hijau Group sebesar 186 miliar rupiah, dan yang terakhir adalah terdakwa korporasi dari Musimas Group, besarannya adalah 1,2 triliun rupiah. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Tentunya langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini, tadi kita sama-sama lihat dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto, bertepatan dengan 1 tahun pemerintahannya, dihadiri juga dengan Menteri Keuangan. Ada hal yang ingin disampaikan, yaitu pada intinya melalui penyerahan hari ini menunjukkan komitmen penegakan hukum Kejaksaan Agung. Tentunya hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena uang pengganti yang diserahkan siang tadi
ini bukan kali pertama sepanjang tahun 2025. Melainkan juga sudah ada penyerahan sebelumnya yang disetorkan kepada PNBP atau penerima negara bukan pajak sebesar 1,9 triliun rupiah. Artinya pemirsa, secara total Kejaksaan Agung ini telah menyetorkan PNBP sebesar 15,2 triliun rupiah. Tentunya besarnya uang yang disetorkan ini tidak hanya membuktikan penegakan hukum yang berjalan, melainkan juga untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Ini penting bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya pemirsa, kita sama-sama harapkan apa yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan akan semakin banyak pemberantasan korupsi yang dilakukan sesuai dengan cita-cita dari Presiden, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, agar pasal 33 Undang-Undang Dasar, bumi, air, kekayaan segala isinya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bisa terrealisasi demi NKRI. Itu tadi pemirsa seputar penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan Agung hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.